Halo semuanya, welcome back to Official Komplit Selular bersama saya Injay. Dan kali ini kita bakalan komparasi antara kedua HP ini, yaitu Infinix Hot 30i dan juga Oppo A17 yang warnanya biru cakep banget ya. Dan bisa dibilang buat kedua HP ini sama-sama di harga 1 jutaan. Dan langsung aja seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan nih seputar info dari kami. Let's go. Apa sih perbedaannya? HP ini sih kelihatan worth it banget menurut saya pribadi. Official Komplit Selular. Oke, sekarang kita bakal masuk di bagian harganya. Yang kalau dilihat dari harganya, ini perbedaannya lumayan signifikan ya. Karena buat Infinix Hot 30i ini, dia di varian 8/128GB dibanderol di harga 1.499.000. Tapi di sini buat Infinix ini saya masih belum tahu info resminya, karena kalau misalkan di luar ada yang jual di 2,2, bahkan kemarin dia ngomong di 2,3 ya buat harga tertingginya. Karena buat yang udah saya dapat infonya, buat di toko kita ini dijual di harga 1.499.000 di varian 8/128GB nya. Tapi buat kelas sisanya yang jelas HP ini seharusnya di harga 1 jutaan di kelas entry level. Sementara buat Oppo A17 ini dia di varian 4/64GB dibanderol dari harga 1.999.000 aja. Dan kalau misalkan dilihat dari harganya, di sini jelas-jelas ya Infinix Hot 30i ini bakal jadi entry killer. Yang kecuali kalau misalkan kalian nggak mikirin bagian chipsetnya. Dan yang jelas buat HP Infinix ini bakal saya kasih 1 poin nih dari saya. Kalau misalkan dilihat dari segi harganya, emang Infinix Hot 30i ini lebih menggoda ya. Tapi gimana kalau misalkan dilihat dari segi desainnya? Ya kalau dari segi desainnya ini benar-benar berbeda banget ya buat kedua HP ini. Dari segi berat juga udah terasa berbedanya walaupun sedikit sih perbedaannya. Buat Infinix Hot 30i ini beratnya dapat di 191 gram. Sementara buat Oppo A17 ini dia beratnya dapat di 189 gram. Dan buat dimensinya sendiri ini nggak terlalu beda jauh ya dimensinya. Buat Infinix Hot 30i ini dia dapat di 8,4 mm, sementara buat Oppo A17 ini dia dapat di 8,3 mm. Jadi kalau misalnya dilihat dari lebarnya di sini nggak terlalu signifikan ya. Kalau misalnya dilihat dari tinggi, berat badan dan lain-lainnya. Kalau misalnya dilihat dari ketebalannya juga ini bisa dibilang mirip-mirip aja. Dan di sini kalau misalnya dilihat dari segi desain kameranya benar-benar kelihatan beda. Kalau misalkan Infinix dia bentuknya zigzag gitu ya. Tapi buat Oppo ini dia bentuknya cuma dua kayak gini aja. Dan dari body juga ini terasa berbeda banget. Buat Infinix ini ya bodinya glossy yang bakalan gampang banget kotor ya kalau misalnya di sini. Sementara buat Oppo A17 ini dia bentuknya feel like leather, tapi sebenarnya ini adalah polikarbonat plastik gitu ya kalau misalkan kalian sentuh. Tapi overall dari segi desainnya saya masih lebih suka di Oppo sih ya, jujur aja. Warnanya juga ini cakep banget nih dari Oppo ini. Apalagi mau di Oppo ini dia dapat sertifikasi IP4 ya, udah dapat water resistant ya, cipratan air lah yang jelas. Jadi kalau misalnya kita lihat dari segi desainnya saya masih lebih suka di Oppo A17, yang dimana saya bakalan kasih poin nih buat Oppo A17 ini dari segi desainnya. Oke, selanjutnya kita masuk di bagian layarnya. Yang kalau misalkan dilihat dari layarnya ini nggak ada terlalu signifikan ya perbedaannya. Lebarnya sendiri cuma bedanya tipis-tipis aja. Karena buat Infinix Hot 30i ini lebar layarnya dapat di 6,6 inch IPS LCD dan udah support di 90Hz juga. Buat resolusi layar sendiri ini dapat di 720 x 1612 ya. Yang jelas ini udah di SD lah, jadi udah lumayan nyaman di harga 1 jutaan buat nonton. Dan sama kayak Oppo A17 dia juga SD, tapi di sini buat lebar layarnya beda dikit doang. Tapi di 6,56 inch IPS LCD dan sayangnya masih di 60Hz. Dan dari segi desain layarnya juga bezelnya ini sama-sama lumayan tebal ya, wajar ya ini kelas di entry level. Tapi ini buat di kelasnya ini udah lumayan cukup tipis juga kok, karena masih ada di kelas di 2 jutaan tapi masih ada yang bezelnya tebal banget ya. Kalian juga gak perlu tahu lah yang mana. Yang jelas dibandingkan yang lain buat kedua HP ini layarnya masih sama-sama oke. Tapi kalau misalkan saya harus kasih pilihan, saya bakalan pilih di Infinix Hot 30i. Alasannya simple aja, yang jelas buat di harga 1 jutaan dapat di 90Hz itu udah bener-bener worth it banget ya menurut saya pribadi. Karena jarang-jarang gitu di harga 1 jutaan atau di entry level ini yang ngasih di 90Hz atau mungkin di 120Hz. 120Hz sih masih belum ada ya. 90Hz ini udah mantep banget, sama kayak Redmi 10C kemarin ya. Itu dia juga layarnya dapat di 90Hz juga, jadi udah worth it banget lah. Kalau misalkan saya harus kasih nilai di sini Infinix Hot 30 ini bakalan saya kasih 1 poin juga nih dari saya.
Dan sekarang kita masuk di bagian performanya, yang untuk saya pribadi juga performanya ini nggak terlalu signifikan perbedaannya. Yang jelas buat Infinix Hot 30i ini dia dapat di MediaTek Helio G37, sementara buat Oppo A17 ini dia dapat di MediaTek Helio G35. Tapi di sini buat color OS-nya saya mau cek dulu deh. Seharusnya udah yang terbaru juga dari Oppo ini. Ini ada update juga versi resmi dan lain-lainnya. Di sini dia masih pakai versi Android 12 ya, tapi saya masih belum tahu infonya dia dapat Android 13 atau enggak. Kalau misalkan dilihat dari performanya, di sini performanya bakal lebih tinggi di Infinix Hot 30i. Tapi di sini perbedaannya nggak terlalu signifikan ya. Jadi saya bakalan ngasih masing-masing 1 poin nih dari segi performanya. Dan selanjutnya kita masuk di bagian kameranya. Akhirnya dimasuk bagian kameranya, yang dimana kameranya sama-sama di dual kamera dan sama-sama di 50 megapiksel juga kameranya ya. Dan kamera selfie-nya juga sama 5 megapiksel juga. Buat resolusi videonya sama-sama di 1080 30 fps aja. Buat hasilnya kalian lihat sendiri deh, kalian lebih suka yang mana. Dan kalau saya komentari di sini di Infinix Hot 30i ini warnanya lebih redup dibandingkan dari Oppo A17. Jadi kalau misalnya dari pencahayaan di sini Oppo A17 benar-benar tinggi banget dibandingkan Infinix Hot 30i ini. Dan dari segi detailnya menurut saya pribadi juga sama-sama aja. Tapi di sini kontrasnya sendiri dari Infinix Hot 30i ini lebih terasa ya dibandingkan Oppo A17 yang warnanya benar-benar terasa lebih natur, lebih pudar aja gitu kelihatannya. Kalau misalnya dilihat dari tone warnanya, di sini juga kelihatan banget perbedaannya. Di sini Infinix Hot 30i ini lebih terasa lebih oke ya tone warnanya dibandingkan Oppo. Ini dia adalah hasil dari kamera depannya, yang dimana yang dua-duanya ini sama-sama 1080 30 fps saja. Yang di kiri saya adalah Infinix, yang di kanan saya adalah Oppo A17. Buat hasilnya menurut kalian kayak gimana? Ini Infinix sih kelihatan lebih ngezoom ya dibandingkan Oppo A17. Ya, dan ini adalah hasil dari kamera belakangnya ya, yang dimana resolusinya sama 1080 30 fps aja. Buat hasilnya kurang lebih kayak gini. Ya, komen aja langsung di bawah deh. Buat kalian, menurut kalian hasilnya kayak gimana? Jadi kalau misalnya saya harus kasih nilai, saya sih masih lebih suka di Infinix Hot 30i dibandingkan Oppo A17. Jadi ya saya bakalan kasih poin di Infinix Hot 30i ini. Jadi 1 poin lah buat Infinix. Dan yang terakhir kita masuk di bagian baterainya. Yang baterainya sih nggak terlalu signifikan perbedaannya, sama-sama di 5000 mAh. Dan charge-nya sendiri ya bisa dibilang standar juga, bisa di 10 watt juga. Tapi di Infinix seharusnya sih bisa di 18 watt juga ya, walaupun bawaan baterai chargernya di 10 watt. Jadi ya 1 poin ya masing-masing buat kedua HP ini dari baterainya. Kesimpulan menurut saya pribadi, di sini Infinix masih menjuarai ya di kelas entry level yang di harga 1 jutaan. Yang dimana dari segi performa, layar, kamera, baterai, dan harga di sini Infinix menang unggul banget. Tapi ya balik lagi, semuanya tergantung di selera kalian masing-masing. Kalian lebih suka yang mana? Dan Infinix ini benar-benar ada yang dapat di harga 2,2. Saya sendiri juga bingung kenapa Infinix bisa dapat di 2,2. Karena kalau misalnya di harga 2 jutaan agak sayang aja gitu buat Infinix ini. Jadi ya seharusnya sih ini 1 jutaan ya, saya bakalan pastiin lagi deh. Kalau yang jelas harga pastinya nanti saya bakalan kasih di link deskripsinya ya kalau misalnya ada perubahan. Kalau misalnya nggak ada ya nggak usah dilihat, nggak usah dicantumin. Yang jelas mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih dan dadah.